Halo Sobat Palang Biru, bertemu lagi dalam acara Bincang Sehat, bincang-bincang seputar kesehatan. Baik, bersama saya Evita dan hadir di sini seorang dokter cantik ya. Beliau adalah dokter spesialis anak, Dokter Novita Donawati Damalik SPA. Halo Sobat Palang Biru. Ya, kali ini kita akan dengan judul Si Kecil Sehat Saat Musim Hujan. Dan untuk kali ini kita akan banyak berbicara ya dok, karena kita sudah musim hujan. Kira-kira apa ya dok penyakit yang sering muncul di musim hujan? Nah, ini berhubungan dengan musim hujan, berarti ada cerita dengan perubahan suhu ya. Dari biasanya kita panas, dingin. Malah kadang-kadang itu di suatu hari bisa pagi sampai siang panas banget, mendadak malam dingin. Nah, itu kadang-kadang anak itu akan kalau daya tahannya tidak turun lah atau lemah, itu gampang terkena penyakit. Penyakitnya itu paling sering tuh batuk pilek, demam ya, tetap tipes tuh ya, demam di saluran yang disebabkan oleh infeksi saluran cerna. Dan yang paling sekarang lagi viral adalah demam berdarah. Nah, itu yang bilangnya concern dari antara semua-semuanya, itu yang paling membahayakan dan mengancam nyawa adalah demam berdarah, Bu Evita. Oke, baik. Kemudian dok, penyebab, kemudian juga gejala dan penanganan demam berdarah pada anak, ini pasti juga harus bunda-bundanya yang di rumah ya, juga harus tahu. Paling tidak kita juga orang tua dan siapapun yang mungkin melihat hari ini ya. Mari kita jelaskan dok. Oh iya, tentang demam berdarah. Jadi sebenarnya demam berdarah ini pasti ibu-ibu, kalau bapak-bapak saya curiga ini ya, kayaknya nggak peduli ya. Saya mau cara ke ibu-ibu aja yang terlalu peduli pada anaknya. Itu seringnya itu, bukan, pasti ibu-ibu udah tahu, udah sering lihat TikTok juga ya, IG juga, atau lihat di Google, itu penyebabnya virus. Tidak ada obatnya. Tapi kan sebelum terjadi kegawatan, sebaiknya kita mengetahui, jangan sampai ini anak masuk ke demam berdarah yang fatal itu loh. Jadi istilahnya begini, jadi ada anak ibu demam gitu, demam, terus sudah itu berobat mungkin ke dokter umum, mungkin ke ibu bidan, mungkin pokoknya ke vaskes. Nah, dan sesudah berobat, tidak diedukasi untuk kalau demam hari ketiga masih ada, atau kalau masih demam itu harus periksa darah ya. Seharusnya ada perintah itu. Jadi nanti eh, dilakukan pemeriksaan darah untuk melihat apakah pada hari ketiga itu trombositnya turun apa enggak. Itu yang paling utama ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya demam, silahkan berobat kemana saja. Tapi ingatkan yang itu ibu bidan, apa ibu dokter, atau pak dokter yang bilang, dok, kata dokter anak sebaiknya kalau masih demam, anak saya harus periksa darah untuk melihat apakah pada hari ketiga trombositnya turun apa enggak. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Karena sebenarnya demam berdarah itu karena tidak bisa diobati, kita hanya bisa mencegah. Jadi kalau dari dinas tuh mencegahnya yang 4M itu loh, menguburkan, apa yang 4M, Iya, menguburkan, menimbun, itu lah. Ada lagi Jumanti ya, juru pemantau jentik. Tapi kan kita tidak bisa hanya berpatokan pada mereka. Jadi saya serahkan pada ibu selaku yang punya anak, waspada. Jadi caranya adalah kenali demam anak ini, dan bila masih demam pada hari ketiga, misalnya demamnya Senin, terus sampai Rabu masih demam, walaupun Senin itu sudah berobat, tetap Rabunya itu diperiksakan saja darahnya. Dari situ nanti ketahuan dia bahwa trombositnya turun apa enggak. Jadi dari gejala trombositnya turun, kita tahu ini ngarahnya ke demam denggi itu dulu. Kalau hari keempat tidak demam, ibu malah tenang, itu bahaya Bu, karena kalau memang benar dia demam berdarah, itu hari keempat tidak demam, itu adalah tanda kritis. Dan kalau dicek itu trombositnya sudah fase kritis Bu. Jadi memang kita krusialnya di hari ketiga demam itu. Jadi kalau demam Senin, Rabu adalah hari ketiga. Jadi memang saya prihatin itu nggak semua sih, tapi ya dokter umum sama para penyelenggara vaskes tingkat 1 seperti ibu-ibu atau bapak perawat dan ibu bidan, itu kadang-kadang kalau anak demam hanya diobatin, tidak ada tindak lanjut menyuruh memeriksakan trombosit pada hari demam ketiga. Nah, itu yang saya sangat concern, prihatin, karena kita rumah sakit jadinya anak sudah datang dalam kondisi
sudah perdarahan, trombositnya sudah turun sekali. Padahal kalau dia hari ketiga diperiksa saja, itu udah ketahuan ini ngarah ke demam denggi atau tidak, ngarah ke demam berdarah atau tidak. Jadi pada kesempatan ini saya sangat minta tolong sekali untuk Bapak Ibu terutama concern tentang pemeriksaan darah pada hari ketiga demam ini. Itu saja kalau soal demam berdarah. Karena kalau soal penanggulangan, pengobatan, kita itu tidak beban ibu-ibu, itu beban dinas dan rumah sakit. Tapi kan ini anak kita ya, jadi kita harus peduli. Kita hanya mendeteksi memeriksa lebih dini biar nggak terlambat. Yeah. Itu tadi pemeriksaan darah pada hari ketiga bila masih demam. Itu saja yang mau saya tekankan. Ya. Ya. Baik dokter, berarti ini artinya ya bahwa kita sebagai keluarga, mungkin kita sebagai orang tua, apalagi ini bunda-bunda cantiknya ya yang mungkin masih anaknya kecil-kecil juga mungkin belum pengalaman juga ya dok mengenai putra-putrinya. Jadi terima kasih sekali dokter, mungkin ini penjelasan juga mudah-mudahan ya bisa dilihat dan didengar oleh banyak orang, masyarakat Gombong sekitarnya, dan kalau bisa ya mungkin seluas-luasnya ya, terutama untuk para bunda-bunda yang mudah-mudahan nanti jangan sampai terjadi terlambat membawa putra-putri kita ke rumah sakit. Jadi mungkin masih ada tambahan lagi dokter tentang demam berdarah? Kalau demam berdarah itu sih waspada karena memang angkanya pada saat hujan itu meningkat tajam. Memang sudah habitatnya kalau musim hujan jamuk di ini, jadi itu tadi. Kalau dibilang apa gejala-gejalanya? Tidak ada Bu. Tidak ada gejala katanya bintik-bintik merah lah, demam tinggi, nggak ada Bu. Itu sama aja dengan gejala lain, mirip dengan gejala penyakit lain. Hanya bisa dideteksi kalau dicek trombositnya atau darahnya. Itu nanti bisa ke rumah sakit, tapi hari ketiga. Jadi nggak demam terus langsung periksa darah, itu juga salah. Demam hari pertama, hari ketiganya, hari Rabu. Saya Senin, Rabu. Jadi bukan Kamis itu udah hari keempat. Senin dihitung hari pertama. Itu ya. Jadi itu yang sangat saya concern. Yang berikutnya ya penyakit yang timbul pada musim hujan ya itu tadi kan batuk, pilek atau malah infeksi saluran cerna. Jadi saya mau ini. Kalau anak sekarang ini kan musim sekolah nih ya, anak ibu sering kehujanan. Nah kalau kehujanan kan anaknya kedinginan. Jadi tugas ibu adalah menghangatkan. Jangan cuma bapaknya dong dihangatkan. Anaknya juga dihangatkan dong, ya kan? Jadi kalau anak sudah datang kehujanan itu malah jangan dikasih makanan yang sudah masaknya dari pagi. Jadi kasih yang bikin perutnya kemeringat apa tuh misalnya stop. Kasih proteinnya ikan goreng, ayam goreng, teh anget. Jadi apapun tadi yang dia kedinginan, ya itu kan jadi kembali lagi suhunya. Jadi dia tidak akan jadi batuk, pilek, malah jadi gigil atau apa. Jadi jaga suhu tubuh anak stabil lewat perutnya. Kasih makanan yang bergizi. Saya nggak bilang bergizi seimbang ya, yang menghangatkan. Nah, ibunya pasti tahulah apa makanan yang menghangatkan. Biasanya makanan yang masaknya dadak, bisa berupa nasi goreng, mie goreng loh. Itu kan bahaya dok ya makan mie terus. Menurut saya kalau untuk anak tidak ya Bu. Untuk anak itu makanan itu harus mengandung karbohidrat, lemak, protein. Menurut saya mie dengan protein lauk misalnya atau telur itu sudah menyangkut karbohidrat, lemak, protein dan menghangatkan sehingga dia daya tahannya suhu tubuhnya stabil, daya tahannya akan lebih kuat melawan dingin. Coba ibu bayangkan, dia udah kedinginan, ibu kasih lagi sayur bening, gimana perutnya mau anget? Nah apalagi kalau anaknya maksa minum es, nih sering nih, orang tua udah tahu musim hujan anaknya minum es, ya makin turun lah suhunya. Jadi jangan karena sayang anak Bu, biarkan dia sakit, masa udah musim hujan anaknya nangis dok, nggak apa, nanti daripada nangis lah, daripada sakit Bu. Jadi pilih daripada nangis atau daripada sakit. Yang mending daripada nangis aja. Biar aja, asal jangan sakit gitu Bu. Selalu saya asal bersih kenapa dikasih minum es Bu? Nangis dok anaknya. Waduh, ibu harus tegas ya, membedakan kapan untuk bikin anak sehat, kapan yang bikin anak sakit. Demikian. Ya, jadi intinya memang perhatian dari orang tua ya dok ya. Jadi soal gizi, lagi-lagi gizi. Betul. Jadi memang kita harus bisa memilih juga ini untuk kesehatan atau kita juga harus bisa benar-benar memilih ya. Jadi pola asuh untuk juga. Kebaikan anak kita Jadi nangis tentunya dikit seperti itu. apa-apa ya kan? Ya, baik-baik. Ya, mudah-mudahan bunda-bunda cantiknya ya bisa ya. Ada juga yang nanya nih, vitamin apa yang nggak ada Bu vitamin? Nggak ada. Jadi kok dikasih vitamin sep langsung musim hujan langsung bisa kuat, nggak ada.
tetap nutrisi, Bu. Nutrisi yang memenuhi kalorinya dan memenuhi kebutuhan makro dan mikro. Terutama makro sih ya. Ibu mungkin nggak ngerti apa makro. Makro itu karbohidrat, lemak, protein. Nah, jadi ini mungkin aneh, Bu. Musim hujan, perut kosong, makan buah, itu bikin masuk angin, Bu. Jadi silakan, ini menurut saya kontroversial, tapi karena dia menurunkan suhu tubuh. Tapi kalau misalnya habis makan yang hangat, silakan makan buah. Tapi kalau musim hujan, kena hujan makan buah, menurut ibu sehat itu salah. Justru dia jadi kedinginan perutnya, masuk angin perutnya. Kalau sudah masuk angin perut, apapun bisa, penyakit apapun gampang masuk ke tubuh anak. Jadi jaga kehangatan tubuh dengan makanan dan nutrisi cukup, itu sudah bikin vitamin, itulah vitamin yang utama, Bu. Bukan vitamin yang di botol-botol itu tidak jadi ya nggak jadi patokan itu ya, Bu ya. Demikian. Oke. Sering soalnya vitamin ya. Ya, mudah-mudahan ini juga sudah semakin jelas ya untuk Iya. yang sudah dijelaskan Dokter Novita ya. Nah, ini ada Kemudian untuk ini Dok, Ya. antara flu dan influenza pada anak ya, ada flu biasa dan influenza pada anak. Perbedaannya ada ya Dok? nggak ada sih. Gimana Dok? Jadi flu itu kan dan influenza itu hanya istilah. Cuman ada flu karena memang anaknya alergi turunan orang tua. Jadi orang tuanya itu memang sudah punya bakat alergi dingin, saluran nafas, menurunlah pada anaknya. Jadi anak ini kalau dingin dia akan flu. Memang udah turunan ya. Satu lagi karena virus. Ya jadi dia anak yang di sekolah ini flu nih. Masuk anak satu lagi. Ya, jadi dia ketularan dari virus. Tapi kalau yang dari turunan orang tua dia tidak akan menularkan ke anak lain. Cuma membedakan apakah itu ketularan atau dari turunan ya susah juga. Jadi tetap untuk apanya untuk mencegahnya vaksin ya, vaksin influenza. Iya, punya Dok. Vaksin yang penting diberikan pada anak ya, ini terutama pada saat ini ya musim hujan. Apa ya Dok yang perlu diberikan Dok kira-kira? Nah ini menarik kalau musim hujan. Bentar batuk dulu ya. Ini juga musim batuk ya. Jadi dia musim misalnya vaksin hari ini itu bukan langsung besok langsung terlindungi ya. Jadi vaksin itu juga. Jadi ibu-ibu jangan mikir kayak cabai ya. Divaksin hari ini besoknya langsung kok tidak. Dia butuh waktu 2 minggu sampai 4 minggu, makan sampai 3 bulan untuk menimbulkan vaksin. Jadi kalau mau musim hujan vaksinnya dari sebelum musim hujan. Jadi vaksin influenza dan vaksin tipes untuk sesuai usia lah ya. Ada kok ininya Bu di apa juga di posyandu juga udah ada ininya. Udah ada step-stepnya. Yang di luar posyandu vaksin influenza dan vaksin tipes. Tapi bukan pas musim hujan gini disuntik terus semang ini ya langsung terlindungi besoknya, tidak. Jadi butuh waktu. Jadi pencegahannya justru pas sebelum kejadian sekarang hujan berarti 3 bulan atau 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya. Nah, vaksin influenza dan vaksin tipes sangat bagus untuk melawan infeksi saluran cerna dan melawan influenza yang kalau musim hujan memang cenderung lebih tinggi dan jadi menularkan. Tapi tetap yang utama Bu, nutrisi. Ayo kalau anak ibu sudah kena hujan, hangatkan badannya. Bukan diselimutin Bu, bukan diselimutin. Sering ada juga sambil apa tuh suruh keramas ya. Aku nggak tahu itu memang benar ya. Ini tuh kayak mitos tapi itu benar. Jadi kalau anak hujan memang rambutnya harus dikeramas. Itu kan posisi kedinginan nih. Bayangkan ibu lagi di Wonosobo lah atau di puncak. Kasihlah semua yang bikin apa ya, yang berkalori kayak sop, bakso, makanan yang bikin hangat lah. Teh hangat. Nah, itu kan dia jadi suhunya kembali tidak kedinginan, nah itu akan menghindarkan dia dari apa ya, dari penyakit lah. Jadi jaga makanannya sih yang utama. Vaksin dan vitamin dan yang lainnya itu hanya apa ya? Membantu ya. Yang utamanya nutrisi. Nutrisi baik. Dan makanan yang fresh, yang baru. Berarti tadi jenis vaksinnya tuh tadi seperti vaksin influenza dan tipes ya Dok? Ya. Atau ada jenis yang lain juga yang bisa membantu Dok? Enggak, itu aja. Oh, itu gitu aja ya? cukup. Oke. Kemudian Dok, utama. Ini makanan dan minuman apa saja ya yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, makanan dan minuman yang meningkatkan daya tubuh musim hujan kan? Makanan yang baru masak dan hangat. Iya kan? Bayangin musim hujan dikasih agar-agar itu nggak masuk akal. Musim hujan kasihnya itu sop, dimsum, nasi anget, teh anget, udah hilang tuh, kemeringat dia udah selesai.
anak itu ini kok sebenarnya apa ya? Dia itu masuk angin luar aman, tapi begitu perutnya kemasukan yang dingin, dia akan langsung apa ya? Daya tahannya itu langsung melemah. Ya. Melemah. Jadi perkuat dengan nutrisi yang nah, apakah anak ada pantau? Kan itu kolesterol semua. Loh, justru anak perlu kolesterol, Bu. Ibu yang tidak perlu kolesterol. Jadi jangan samakan nutrisi untuk ibu atau orang tua kayak kita dengan nutrisi untuk anak. Anak justru butuh kolesterol, Bu. Nggak pernah anak kalau dicek kolesterol tinggi, kita yang tua-tua ini ya. Justru udah musim hujan harus makan sayur bening. Itu aja ibu masih pengen makan nasi goreng kan? Ayo ngaku. Nah, apalagi Oke, anak ya. Itu baik bunda-bunda cantiknya ya. Mudah-mudahan juga semakin jelas apa yang menjadi jadi ini nih ya. anak maksa makan harus makan es. Ya, janganlah. Ya, oke. Udah oke. ini apa? Nanti aku sebut merek susah itu. Oke dokter, kemudian dok, ada ya dok saat-saat mungkin genting ya. Kapan sih anak itu harus dibawa ke rumah sakit ya pada saat-saat musim hujan? Kadang-kadang kita mungkin mengabaikan, alah baru panas 1 hari, mungkin baru panas. Kadang-kadang bagus itu nih. kita kurang mengambil keputusan untuk kapan ya. Pertanyaan Gitu, Dok. bagus ini. Jadi Ya. pada anak 0 sampai 2 tahun ya, ibu-ibu itu rentan sekali kena radang paru. Jadi musim hujan kan cuaca dingin, anak yang cenderung berlendir napasnya kalau musim dingin ada anak tipe kayak gitu. Nah, itu lendirnya itu akan digerogoti oleh kuman, disitulah terjadinya radang paru. Gejalanya kalau pada anak yang susah, dia napasnya lebih cepat, kadang-kadang ada cekungan di perutnya pada saat nafas, dan dia pasti minumnya jadi berkurang, malah sampai muntah. Nah, kalau pada saat itu anak 0 sampai 2 tahun, kalau di atas itu karena sudah vaksin, biasanya sih tidak ya. Waspada anak 0 sampai 2 tahun, terutama di bawah setahun, kalau dia sudah napasnya lebih cepat, dia juga minumnya susah, rewel, itu saatnya segera ke IGD, Bu. Karena pembunuh bayi nomor 1 adalah radang paru atau pneumonia. Ibu bisa cek nanti di Google. Jadi ibu perlu mewaspadai apakah bayi ibu terkena radang paru atau tidak. Jadi itu sih di musim hujan ini. Nah, kita banyak juga kasus-kasus kayak gitu. Jadi saya biar apa lagi pengenalan dini lah. Penanggulangannya biar serahkan ke dokter saja. Jadi ini kayaknya ngarah ke radang paru. Jadi segera diperiksakan apakah benar. Kalau memang benar diobati. Kalau enggak ya ibu bisa jadi waspada dini namanya. Pengenalan dini lah, biar nggak terlambat. Karena kan biar kita menuju anak-anak sehat di Gombong Kebumen ya. Jadi ibu-ibunya harus waspada apakah jadi nggak semua anak 0 sampai 2 tahun tuh paling rentan terhadap infeksi paru atau pneumonia tadi ya. Itu mengancam nyawa sekali. Jadi iya 2 ya bahaya. Demam berdarah dan pneumonia. Nah itu. Ya oke. Sobat Palang Biru, menarik sekali ya untuk hari ini ya, dokter ya. Si kecil sehat saat musim hujan. Itu adalah tema untuk bincang sehat kita hari ini. Dan apakah ada pesan-pesan dokter untuk para bunda-bunda cantiknya, bunda-bunda yang mungkin saat ini yang mendengarkan kita untuk agar kita sehat selalu jangan terlalu percaya TikTok dan IG ya, Bu. Apalagi Google, nanti ujung-ujungnya herbal. Coba konsultasi aja ke dokter anak manapun biar dapat informasi yang lebih terpercaya. Jadi ibu nangkap TikTok sepenggal terus jadi malah jadi kesalahan nih. Jadi kita sering dapat kasusnya begitu, terlalu percaya TikTok, terlalu percaya medsos. Jadi lebih bagus langsung konsul tanya ke dokter yang sesuai keahliannya. Nah, itu pesan saya. Jangan percaya sama TikTok sepenggal ya, Bu. Itu dia. Ya. Oke, terima kasih sekali Dr. Novita untuk hari ini. Luar biasa sekali ya. Jadi kita bisa paling tidak tahu ya apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk bunda-bunda cantiknya. Jangan lupa ya. Jadi kalau suatu saat mungkin putra-putri Anda membutuhkan layanan kesehatan, tentunya Dr. Novita siap membantu. Hari prakteknya kapan nih, Dok? Boleh dong. Apanya Hari tuh? prakteknya setiap hari apa? Ada di Boleh nih ya. Beliau ini prakteknya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai pukul 9. 9 ya dok? 9 sampai dengan selesai ya dok ya? Ya mudah-mudahan bincang sehat kali ini sungguh-sungguh dapat memberikan kita informasi sehatnya. Terima kasih semuanya, bincang sehat kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dokter. Sama Bu Evita. Salam sehat, Sobat Palang Biru Gombong.